Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Kahul Qauli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah beserta jajaran, yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah baik kota maupun kuburaya beserta jajaran, yang saya banggakan pimpinan wilayah Aisyah beserta jajaran yang hadir di pagi hari ini, dan untuk PDA pimpinan daerah Aisyah kota dan kuburaya yang hadir, terima kasih. Yang saya banggakan juga seluruh warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah yang hadir di pengajian Ahad hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam kondisi sehat ya, karena momentum pengajian di pagi hari ini adalah tasyakuran Muhammadiyah dan Milad Aisyah, serta momen kita mendekat Idul Adha 1446 Hijriah. Nah, kami sudah melakukan rangkaian Milad Aisyah yang ke-108 ya. Nah, untuk di Kalimantan Barat, Aisyah berdiri umurnya sejak 1969 di Kalimantan Barat. Kalbar dengan 3 terbesar seluruh Indonesia ya. Kita mempunyai ranting masih jauh dengan kondisi desa yang 2000-an, kita itu rantingnya hanya 76, cabang 55. Di tahun ini alhamdulillah amal usaha Aisyah Kalimantan Barat, kita sudah memiliki kurang lebih 64 TK, 3 klinik, 1 politeknik Aisyah, dan alhamdulillah 2025 ini dengan salah satu tim pendiriannya yaitu Bapak Selamat dari PWM ya, kami Aisyah 2025 ini alhamdulillah mendirikan SD Aisyah unggulan. Nah, perlu diketahui ya, Aisyah merupakan ortom khusus Muhammadiyah. Jadi Aisyah ya tidak usah dipisahkan dan jangan ditinggalkan, karena ranting pergerakan dakwah kami itu dimulai dari ranting ya. Ujung tombak pergerakan organisasi kita ada di Majelis Tabligh, karena gerakan dakwahnya dimulai dari pengajian. Dan alhamdulillah di tahun ini Aisyah dan Muhammadiyah menerima 2 program yang memicu tumbuh berkembangnya ranting dan cabang, yaitu program kreasi dan program inklusi yang berada di PDA Ketapang dan PDA Kuburaya, serta PDM Kuburaya dan PDM Ketapang, sehingga memicu timbulnya cabang dan ranting baru. Dan alhamdulillah untuk Aisyah kita sudah membentuk yang namanya Balai Sakinah Aisyah yang letaknya di ranting-ranting Aisyah ya, karena di dalam Balai Sakinah Aisyah itu gerakan dakwahnya sangat luar biasa, dimulai dari majelis tablighnya yaitu dengan pengajian yang alhamdulillah hari ini hadir kurang lebih 100 sampai 150 orang ini dah, Masya Allah ya. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya sebagai tuan rumah
tak bisa berkata apa-apa lagi lah ya. Baru ini karena rumah saya tak muat, kecil, jadi inilah yang digunakan. Mudah-mudahan bisa menampung lebih banyak lagi ke depannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat milad untuk Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-108. Kalau untuk Muhammadiyah ke-116, mudah-mudahan kita lebih berkemajuan lagi dan lebih paham lagi mengenal tentang ormas kita, tentang persyarikatan kita, yaitu Muhammadiyah. Nasru minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yumi Harti Espar yang telah memberikan kultum ya iftitah untuk pagi hari ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pengajian ini dihadiri oleh unsur PWM, ada Ustaz Samsul, ada Ayahanda Babali, ada Ustaz Nilwani, ada Ustaz Slamet Ayahanda, ada juga Profesor Helman Fahri, dan dari majelis-majelis ada Ayahanda Ahmad Zaini, ada Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, ITEKES, Polita, lembaga, majelis, dan lain sebagainya. Dan juga dihadiri oleh PDM Kota Pontianak, para penasihat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tentu pada hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu kita refleksi ya. Yang pertama yaitu Milad Muhammadiyah yang 3 hari lagi di tanggal 4 ya, tanggal 4 ini masuk 8 Zulhijjah. Artinya Muhammadiyah secara hijriyah berusia 116 tahun. Kalau Aisyah sebenarnya Aisyah ini 108, tapi ketika saya data itu 111 ya maksudnya. 111. Karena ya mungkin nanti ada nih 111. Tapi kalau Muhammadiyah masuk ke Kalimantan Barat, ini beberapa artikel jurnal saya baca dan juga tulisan dari Ayahanda Nilwani bahwa Muhammadiyah masuk Kalimantan Barat, masuknya itu pada tahun 1925. Artinya Muhammadiyah masuk ke Kalimantan Barat usia sudah 100 tahun lamanya. Dan kita lihat, kita refleksi banyak amal usaha yang berdiri di 14 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kita memasuki tahun abad kedua. Nah, tentu kita melihat Muhammadiyah itu maju apabila banyak pemuda-pemudanya yang ikut-ikut pengajian seperti ini ya. Tapi saya lihat Bapak Ibu Bu yang ikut pengajian yang muda-muda sedikit seperti ya. Yang muda-muda masih ada yang muda. Artinya yang muda-muda ini adalah penerus perjuangan Muhammadiyah yang akan datang. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu, tidak berpanjang lebar, sama-sama kita perhatikan arahan refleksi Muhammadiyah maupun Aisyah, perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Barat, dan juga sekaligus kita menyambut Hari Raya Idul Adha yang akan kita laksanakan pada 6 Juni 2025. Kita sama-sama mendengarkan. Kalau ada aktivitas lain silakan ditunda dulu, dicatat yang penting-penting. Mari kita panggil, kita sambut tausiah pemateri pada pagi hari ini, yaitu Ayahanda Dr. Babali Musa MAG. Kepada Ayahanda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa wafiqna amalan soliha amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati para sesepuh nih, terutama di Dewan Penasehat. Alhamdulillah, ini semua unsur usia hadir ini. Yang paling sepuh, terutama di Aisyah, masih memiliki stok sesepuh-sepuhnya. Kemudian yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah, serta seluruh jajaran, ketua dan pimpinan Aisyah wilayah Kalimantan Barat beserta jajaran dari Orkom tingkat wilayah, kemudian pimpinan amal usaha, terutama ada Rektor UMP serta pimpinan amal usaha lainnya, kemudian ketua dan seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan juga Kuburaya, juga pimpinan daerah Aisyah Kota Pontianak dan Kuburaya, berserta seluruh unsur dari Ortom baik tingkat di wilayah maupun daerah, serta seluruh jamaah pengajian, khususnya sebagai pelaksana adalah Majelis Tabligh dan sebagai tuan rumah Ketua PWA. Alhamdulillah, syukurillah, mudah-mudahan sampai selesai acara ini cuacanya kondusif. Amin Allahumma amin ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentu mengawali pengajian kita, tausiahnya adalah selamat kepada Aisyah, mensyukuri peringatan dan syukuran milad. Kalau dari hitung tahun lalu masih 107, tapi untuk tahun ini sudah 108. Tanpa terasa, dilihat dari laporan Ketua PWA tadi itu bahwa progresnya alhamdulillah positif. Sekali lagi tepuk tangan untuk Aisyah ya. Tentunya ini sangat menggembirakan karena bagaimanapun pepatah mengatakan bahwa perempuan itu tiang negara. Jadi kalau tiangnya mereng, negaranya mereng juga ya. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah tidak sampai 1 pekan lagi kita akan merayakan Idul Adha. Dan tentu sekarang jemaah haji sudah mengalahkan dan mungkin sudah berangkat semua dari Kalbar ya. Sudah berangkat semua. Mudah-mudahan yang dikelola oleh KBIH kita semuanya sukses, lancar kegiatannya dalam mengikuti berbagai rentetan kegiatan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Termasuk mungkin ada keluarga kita, saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan dapat kembali dengan mabrur dan masykur.
hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa tijalatan mantabura ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Tema pokok kita adalah tentang pengorbanan. Saya ingin memulainya dengan istilah dulu. Korban, kurban dari kata koroba, bahasa Arab, artinya mendekatkan diri. Sahabat karib, artinya sahabat yang terdekat, karib. Tapi dalam bahasa Indonesia korban itu agak negatif maknanya. Yang bahasa Inggrisnya terjemahnya victim, korban. Jadi apa istilahnya kalau bahasa lainnya itu ya? Akibat yang tidak baik, jadi dikorban, korban kecelakaan, korban penipuan, korban apa? korban. Padahal bahasa Arab itu dari kata koroba artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyak istilah-istilah yang digunakan tapi kadang-kadang melenceng maknanya. Kalau perahu tenggelam apa namanya, Bu? Karam. Karam itu dari bahasa Arab. Karam, apa arti karam? Mulia. Jadi sebenarnya di antara yang tergolong fisabilillah, di samping orang berperang berjuang membela agama Allah, kemudian menuntut ilmu, yaitu bekerja mencari nafkah, itu fisabilillah. Jadi orang yang meninggal sedang mencari nafkah itu meninggalnya fisabilillah. Di samping yang lain adalah yang ibu-ibu melahirkan ya. Nah, dulu di antara transportasi pokok pencari nafkah kita tuh pakai sampan sehingga tenggelam, disebut karam. Karam itu artinya matinya mati mulia, mati fisabilillah, mati karam gitu ya. Tapi karam akhirnya negatifnya menjadi bencana di air gitu ya. Nah, sama dengan korban. Korban itu adalah dari kata koroba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua tentu kalau hukum korban dan sebagainya, insya Allah kita sudah tahu, sudah mengkajinya dan sudah membuka di internet, tinggal dicari saja udah jelas syaratnya segala macam. Saya hanya ingin bagaimana korban dengan makna yang mendekatkan diri kepada Allah itu menjadi sesuatu yang menjiwai kita. Tadi Aisyah sudah melaporkan sekian puluh TK dan segala macam, itu tentu menuntut pengorbanan. Pengorbanan yaitu upaya-upaya nyata kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui investasi dan donasi dan sebagainya. Itulah korban. Nah, untuk memahami bagaimana korban itu, saya memulainya dengan peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim. Jadi dalam surah As-Saffat, surah ke-37, mulai ayat 100 itu cerita tentang Nabi Ibrahim. Jadi ayat 103 itu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Ismail. Nah, ini Ismail ini coba kita lihat situasi psikologisnya ya. Ketika di Mesir, Nabi Ibrahim itu beristrikan Sarah. Sarah ini anak pamannya. Ketika sudah sekian tahun menikah,
tidak dikarunia anak. Lalu Sarah berpikir, bagaimana, kasihan suami saya tidak ada keturunannya, padahal dia nabi. Maka ketemulah dengan Hajar. Nah, Hajar ini bahasa kita juga maknanya lain. Hajar. Padahal Hajar itu artinya batu ya. Nah, Hajar ini seorang hamba sahaya. Nah, ketika Sarah melihat bahwa suaminya perlu keturunan dan dia tidak memberikan keturunan, maka mengizinkan sang suami untuk menikahi Hajar. Nah, ketika setelah menikah dengan Hajar, dapatlah seorang putra yang diberi nama Ismail. Jadi putra kesayangan yang luar biasa. Oleh Allah disuruh perintahkan untuk dibawa putranya ini pindah tempat. Di samping mungkin secara psikologis untuk menjaga marwahnya Sarah, tapi Allah punya rencana lain dengan Ismail ini. Disuruh dibawa ke lembah yang tandus namanya Bakkah, yang sekarang jadi Makkah. Bayangkan tandus, gersang, gurun pasir, tidak ada air, tidak ada apa. Dibawa anak ke sana, umur masih bayi, masih kecil, dengan tidak ada pekerjaan yang tetap dan orang pun masih belum ramai. Bayangkan ya, pengorbanan Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak tercintanya di lembah Bakkah. Kemudian Nabi Ibrahim balik ke Mesir, sekitar umur 12 tahunan, 13 tahunan, Nabi Ibrahim mengunjungi lagi putranya dan istrinya di Bakkah. Nah, itulah ketika rasa rindu sedang meluap-luapnya dengan sang putra, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi. Jadi menurut berbagai analisis para ahli tafsir itu mimpinya 3 malam. Malam pertama itu malam tanggal 8 Zulhijjah. Mimpi itu masih belum dilihatkan apa bentuknya, tapi baru bentuk perintah. Ya Ibrahim, aufi binazrik. Hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Aufi binazrik, tunaikan nazarmu. Ketika bangun tanggal 8, Nabi Ibrahim mereka-reka apa kira-kira maksud mimpi ini. Maka tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Hari Nabi Ibrahim sedang mereka-reka, menilik-nilik apa makna mimpinya. Cuman mulai terbayang. Ketika di Mesir, Nabi Ibrahim itu suka menyembelih hewan untuk dibagikan kepada fakir miskin. Konon dalam berbagai tafsir itu disebutkan malaikat sampai memuji Nabi Ibrahim. Waktu itu belum punya anak. Wah, luar biasa kau Ibrahim. Dan menyembelih hewan untuk dibagikan fakir miskin. Ya, kata Ibrahim, ini perintah Allah. Kalau perintah Allah jangankan menyembelih hewan korup hewan. Kalau ada anak pun disuruh sembelih, saya lakukan. Wah, gitu ungkapan, karena belum punya anak waktu itu. Nah, ketika malam perintah Aufi bin Nazrik itu mulai mereka-reka, jangan-jangan itu yang diperintah oleh Allah. Tunaikan nazarmu, pernah terucap. Maka hati-hati ngomong. Hati-hati ngomong. Nanti tahu-tahu menjadi nazar dia. Kita ngomong, jadi nazar. Mulai sedih. Tapi belum dilaporkan kepada sang putra.
mulai ingat dengan ungkapan ketika malaikat memujinya tentang berkurban menyembelih hewan. Maka hari tarwiyah itu juga Ibrahim sudah mulai tidak ingat makan. Maka ada yang berpuasa di hari ke-8 Zulhijjah. Kemudian malam tanggal 9 Zulhijjah, mimpinya bukan lagi suara perintah menunaikan nazar, tapi langsung digambarkan menyembelih putranya, menyembelih sang putra tercinta. Maka begitu bangunnya besok, langsung dipanggil anaknya. Nah, itu As-Saffat ayat 103 itu. Jadi Ibrahim berkatakan, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, tadi malam ayahanda bermimpi menyembelihmu. Coba bagaimana menurut pendapatmu? Jawaban luar biasa. Ah, ini sesepuh kita nih. Jawaban luar biasa dari sang putra, dikira menolak, tapi luar biasa. Ya bunaya, ini aku telah menyembelihmu tadi malam mimpinya. Wahai ayahanda, if'al ma tu'maru. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan itu. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapatkan aku anak yang sabar. Mendengar jawaban anak yang luar biasa, tanpa terasa berderai air mata, sehingga di hari tanggal 9 itu Nabi Ibrahim sudah tidak ingat makan lagi. Bayangan akan berpisah dengan putra tercinta yang kerinduannya belum hilang. Maka tanggal 9 hari Ibrahim sudah mengenal mimpinya, disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah sudah mengenal mimpinya. Maka disunahkan berpuasa pada tanggal 9 mengenang bagaimana sedihnya Ibrahim tentang jawaban yang luar biasa dari sang putra menyambut baik perintah Allah lewat mimpinya. Malam tanggal 10 Zulhijjah, mimpi yang sama didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Udah, kalau begitu tidak bisa tawar-menawar, laksanakan besok. Maka begitu dininya ada 3 perintah, ada 4 permintaan anandanya ketika akan melaksanakan penyembelihan. Wahai ayahanda, disembelih itu sakit. Supaya cepat prosesnya, pertajam pisaunya. Diasah tajam-tajam. Dengan berurai mata, Ibrahim jawab iya. Yang kedua, ketika disembelih itu pasti sakit. Pasti Ananda meronta-ronta kesakitan. Untuk itu nanti ikat kuat-kuat tangan dan kaki Ananda supaya tidak meronta kesakitan. Yang ketiga, ayahanda mungkin tidak tega melihat Ananda disembelih. Maka jangan hadapkan wajah Ananda ke hadapan ayahanda. Agak diarahkan ke tanah gitu waktu penyembelihan. Yang keempat, orang yang paling sedih nanti dengan kehilangan anaknya adalah ibunda. Karena itu hiburlah ibunda dengan ayahanda, upayakan baju ayahanda tidak terkena darah Ananda, sehingga ibunda punya kenangan yang masih positif tentang ketiadaan Ananda. Dengan berurai air mata Ibrahim menjawabkan iya. Nah, penyembelihannya itu di Jabal Kurban.
Ketika akan berangkat itu, iblis mulai membuat siasat, mulai menggoda. Godaan yang pertama itu kepada ibunda Hajar. Kalau bahasa Pontianak kira-kira bahasa iblis itu, Jar, tahu enggak? Suamimu tuh nak membawa anakmu tuh nak kemana? Ya, pergi jalan lah. Dia nak nyembelihnya. Apa kau tega anakmu disembelih? Tapi kata Hajar, ya ini perintah Allah. Saya ikut, taat, dukung. Tapi iblis menggoda terus, akhirnya dilempar dengan batu iblis itu. Nah inilah namanya melempar jumrah itu ya. Jadi Hajar tentu melempar dengan semangat. Tapi ada jemaah yang melempar semangat juga jumrah. Karena melempar iblis itu. Udah, tidak bisa digoda sang ibu. Yang kedua, digoda sang Ismailnya, sang anak. Sama jawabannya, dan dilempar juga iblisnya itu. Yang ketiga, barulah Ibrahim. Apa kau tidak tega dengan anakmu yang disembelih? Coba minta kepada Allah supaya yang lainlah perintahnya. Kata Ibrahim, ini sudah perintah. Udah pergi sana, dilempar juga. Nah itu ya. Berangkatlah dua beranak ini ke Jabal Kurban. Nah, ketika akan penyembelihan, Allah ganti dengan seekor kibas dari surga. Nah, jadi itu sejarah kurbannya, penyembelihan kurbannya, tanggal 10 setelah. Jadi pulangnya itu bawa daging dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa, daging hewan yang sudah disembelih dengan putra yang masih sehat dan utuh. Nah, ada 4 tadi pembelajaran kita kalau ingin berkurban. Tidak mesti nyembelih hewan kurban ya, tapi berkurban dalam bentuk apa saja. Ada 4. Yang pertama hikmahnya itu adalah pertajam pisaunya. Ini soal hati. Jadi kalau ingin berdonasi, berkurban, berapa itu, pertajam hati untuk ikhlas melaksanakannya. Hati itu namanya kalbu. Bahasa Arab kolaba itu artinya bolak-balik. Bolak-balik, kolaba yukallibu. Qulub, bolak-balik. Kalau hati yang suci itu namanya fitrah. Tapi kalau kolaba itu artinya sesuatu yang selalu berbolak-balik. Imam Al-Ghazali menggambarkan hati itu seperti orang manjat pohon. Kalau kita manjat pohon kelapa lah. Diceritakan ada seorang manjat pohon, ketika sampai di puncak, angin kuat datang. Kalau yang pernah manjat pohon kelapa itu, walaupun pohon kelapa itu jarang patah kena terjang angin, hampir jaranglah patah. Bahkan juga tercerabut akarnya pun jarang. Tapi goyangannya itu luar biasa. Jadi bagaimana rasanya kalau ketika di puncak pohon kelapa ada angin kuat. Maka orang yang memanjat itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Keluargaku masih perlu bantuanku ya Allah. Kalau kau selamatkan aku akan berkorban menyembelih seekor kambing. Oh, itu niatnya ketika masih goyangannya kuat di atas. Oh. Kemudian pelan-pelan dia turun sampai ke tengah. Angin masih kencang tapi terasa goyangannya mulai berkurang. Wah, ini ada unsur keselamatan ini. Kalau tadi itu tidak selamat lah di atas. Ketika di tengah itu masih berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Tapi korbannya seekor kambing terlalu besar lah. Udah, seekor ayam lah gitu. Saya akan menyembelih seekor ayam ya Allah kalau kau selamatkan.
Terus dia terus berusaha turun terus sampai ke bawah ke pangkal akar tuh, dan tidak terasa goyang lagi, dan keselamatan dah jelas. Akhirnya, ya Allah, terima kasih kau selamat aku. Tidak jadilah aku hidup korban. Nah, hati itu bolak-baliknya kayak begitu. Maka ketika akan berkorban, berdonasi berapa, udahlah, jangan terlalu dipikir-pikir, jangan terlalu diperasa-rasakan, langsung blok, dah ikhlas lillahi ta'ala gitu. Karena begitu nunggu waktu, besoknya udah berubah lagi pikirannya kan, karena hati itu bolak-balik. Nah, ini kenapa ketika Ismail akan disembelih itu jangan sampai tidak tega gitu ayah melihat wajahnya, Nabi Ibrahim melihat wajahnya. Jadi jangan dihitung-hitung barang yang akan disedekahkan, nanti akhirnya tidak jadi. Itu pengorbanan yang pertama, pembelajaran dari peristiwa Nabi Ismail dengan Ibrahim. Yang kedua, pertajam pisau. Artinya pengorbanan yang akan kita lakukan itu prosesnya cepat. Jangan ditunda-tunda. Begitu ada niat, udah langsung. Karena tunda nanti udah berubah pikiran lagi. Nah, udah langsung. Yang ketiga, jangan terlalu dilihat-lihat barangnya sehingga membuat tidak tega. Tidak tega untuk bersedekah, berinfak, dan beramal jariah. Yang keempat, ada orang yang harus diberikan kenangan. Nah, kalau tadi itu Nabi Ismail menyatakan yang paling merasa kehilangan itu ibunda. Maka buatlah kenangan, nanti baju itu serahkan kepada ibunda sebagai kenang-kenangan. Jadi, kenapa sedekah ada yang namanya jariah? Jariah itu artinya pemanfaatannya itu jalan terus, sehingga pahalanya juga terus mengalir. Nah, itu ada pemanfaatannya kepada orang lain dan lain sebagainya. Maka berkorban dengan 4 pembelajaran dari Ismail tadi itu penting. Tidak hanya dalam bentuk penyembelihan hewan kurban, tapi sekecil apapun yang kita infakkan, sedekahkan, dan lain sebagainya adalah bagian dari berkorban. Dalam arti yang sebenarnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya yakin kita semua menghidupkan persyarikatan ini dengan semangat pengorbanan, baik tenaga, pikiran, dana, harta, dan sebagainya. Maka 4 pembelajaran Nabi Ibrahim ini dengan Ismail menjadi perlu kita renungkan dan kita aktualisasikan dalam konteks yang kekinian tentunya. Apalagi Aisyah sudah 107 tahun lebih, Muhammadiyah nanti sudah 118. Tentu semua itu bisa berlanjut karena pengorbanan yang luar biasa dari semua unsur dan berbagai pihak. Nah, ke depan pengorbanannya lebih besar lagi menjadi harapan kita ini. Karena pendidikan terutama sebagai bagian dari upaya kita, udah keputusan kayak dari ini, bahwa nanti sekolah swasta maupun negeri harus gratis. Masih rencana lah ya. Udah MK udah ya. Nah, bayangkan.
Jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi amal usaha kita di lembaga pendidikan kalau semuanya dari SD sampai SMA itu gratis. Yang berbayar saja masih kembang kempis, apalagi kalau gratis gitu ya. Tapi tentu sambutan kita kalau itu sudah kebijakan negara, tentu bagaimana kita meningkatkan pengorbanan untuk mendukung eksistensi amal usaha kita. Nah ini tidak tahu ini kebijakan yang berpihak kepada siapa, tetapi intinya kita semakin dituntut pengorbanannya. Hanya dengan pengorbananlah kita dapat melanjutkan apapun kebijaksanaan yang sudah diambil dan ditetapkan, meresponnya supaya kita tetap dapat eksis yang sekarang sudah lebih dari 100 tahun. Itu semua ini. Saya kira itu dari saya, semacam tausiah dan singkat. Silakan kalau ada yang ingin nambahkan, ada Ustadz Samsul. Ustadz Samsul ini, Samsul Hidayat ini pengorbanannya lugai pembina di lapas dengan semangat Asmaul Husna. Jadi supaya orang bertobat maka Al-Ghafur zikirnya. Al-Ghafur, supaya mendapat rezeki yang bagus amalkan Ar-Razzaq. Wah ini betul ininya. Jadi memotivasi bagaimana secara psikologis ada dorongan kuat untuk menjadi manusia yang terbaik, walaupun sekarang mereka mungkin menjadi tahanan gitu ya. Jadi itu silakan kalau ada yang tambahan, dan kalau ada yang bertanya silakan juga nanti yang jawab tidak mesti saya. Silakan lagi berbagi pengalaman dan berbagi pendapat, silakan. Tapi dari saya cukup sekian. Akhirnya selamat mensyukuri nikmat Allah atas karunia-Nya kepada kita semua, dan akhirnya Nasrullah fatum karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.